Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang harimau siluman yang kadang terlihat menggendong mayat di Wonogiri. Ada misteri apakah dengan harimau siluman ini yang menggendong mayat? Simak cerita selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Harimau Menggendong Mayat di Wonogiri. Harimau siluman dikabarkan kerap berkeliaran di wilayah pinggiran hutan lereng Gunung Lawu bagian selatan yang masuk wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah untuk menjemput para pelaku pesugihan yang sudah meninggal. Harimau ini biasanya dipergoki saat sedang mengambil mayat para pelaku pesugihan dari lokasi pemakamannya. Seolah tak takut dengan warga yang melihat, harimau-harimau itu akan dengan tenang melintas sambil menggendong mayat yang diambil. Hal ini seperti yang pernah dialami oleh Karmin, warga Jatipurno pada 2016 lalu. Saat itu dia sedang memanen jagung di kebun miliknya yang berada di pinggiran desa dekat hutan. Hari menjelang maghrib, saat pria 60 tahunan itu selesai memetik sebagian jagung di kebunnya. Karena hari sudah menjelang gelap, maka Karmin pun bergegas keluar dari kebun dengan sekarung jagung yang dipanggulnya di punggung. Namun alangkah terkejutnya dia saat baru beberapa langkah berjalan. Dari sebuah tikungan yang tertutup rimbunnya pohon jagung, tiba-tiba berjalan seekor harimau besar berjalan ke arahnya. Kontan saja hal itu membuat Karmin terkejut bukan kepalang. Jantungnya berdegup kencang, lututnya gemetaran hingga tak mampu berjalan. Harimau itu sendiri seperti tak peduli dengan keberadaan Karmin. Dengan santai dia melintas tepat di samping Karmin, bahkan badannya sempat saling bersenggolan dengan kaki Karmin karena jalan yang dilalui sempit. Yang tak kalah mengejutkan Karmin dan membuat nafasnya serasa berhenti adalah benda yang dibawa binatang buas itu, yakni sesosok mayat yang masih lengkap dengan kain kafannya. Aroma busuk dari mayat itu pun langsung menyeruak menusuk hidung Karmin hingga membuat dadanya sesak. Karmin hanya bisa berdiri mematung sambil lututnya terus gemetaran saat harimau itu menghilang di telan rimbunya pohon jagung. Dan setelah bisa menenangkan diri, dia segera bergegas pulang. Sesampai di rumah, istri dan anaknya langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Karena melihat wajah Karmin sangat pucat dengan keringat dingin bercucuran. Belum sempat menjawab, tiba-tiba tubuh Karmin langsung ambruk. Untung saja anak laki-lakinya segera menahan tubuhnya dari belakang hingga tidak sampai jatuh ke lantai. Tubuh Karmin segera digotong menuju ke tempat tidur yang ada di ruang tengah rumahnya. Laburan minyak angin diberikan ke tubuh Karmin oleh sang istri, sembari memijat beberapa bagian tubuh suaminya itu. Sekitar 10 menit kemudian, Karmin tampak siuman. Segelas wedang jahe hangat langsung disodorkan sang istri kepadanya dan langsung dihabiskan hingga setengahnya. Setelah tampak tenang, sang istri pun coba bertanya apa yang baru saja dialami Karmin hingga membuatnya pingsan. Karmin pun lantas bercerita tentang sosok harimau menggendong mayat yang dilihatnya di kebun jagung. Sang istri dan anak-anaknya hanya bisa terdiam mendengarkan cerita itu. Antara percaya dan tidak, pikiran mereka coba mengurai apa yang sedang terjadi. Sementara itu, usai bercerita, Karmin tampak disuapi sang istri karena mengaku badannya lemas. Selesai makan, Karmin pun langsung tidur dan baru terbangun keesokan paginya. Hal aneh tiba-tiba dirasakan Karmin saat mencoba bangun tidur. Selain tubuhnya masih terasa lemas, tiba-tiba dia tidak bisa menggerakkan tubuh. Ya, Karmin tiba-tiba menderita stroke. Hal ini kontan saja membuat keluarganya panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter, terjadi pecah pembuluh darah ke otak yang diduga karena ada aliran darah yang begitu kuat dan tiba-tiba karena detak jantung yang berlebihan. Mendengar hal ini, keluarganya langsung menghubungkan dengan apa yang sehari sebelumnya dialami Karmin, yakni bertemu harimau menggendong mayat. Kemungkinan karena rasa terkejut dan takut membuat jantung Karmin berdetak lebih kencang.
Sementara kondisi pembuluh darahnya yang kurang baik karena ada sumbatan menyebabkannya pecah hingga berujung stroke. 2 hari Karmin mendapat perawatan di rumah sakit, namun tidak ada tanda-tanda kalau dia akan sembuh dari stroke. Bahkan tak hanya stroke, kondisi kesehatan Karmin juga ikut menurun hingga akhirnya dia meninggal dunia. Meski terbilang fatal karena harus mengalami kelumpuhan hingga meninggal dunia, peristiwa seperti yang dialami Karmin kabarnya kerap terjadi di kalangan warga lereng selatan Gunung Lawu. Letak desa yang berada di tepi hutan memang memungkinkan warga bertemu dengan harimau, termasuk yang menggendong mayat. Ada berbagai pandangan terkait sosok harimau itu, namun sebagian besar menyebut bahwa itu adalah penampakan harimau siluman. Karena sejauh ini, harimau-harimau tersebut tidak sampai melukai siapa saja yang ditemuinya. Apalagi kemunculan mereka selalu pada waktu hari sudah gelap atau sore menjelang malam. Binatang ini memang tidak pernah mengganggu warga, sebab kemunculan mereka memiliki tujuan lain, yang dalam hal ini terkait dengan sebuah ritual pesugihan yang dilakukan seseorang. Artinya, bahwa harimau-harimau itu adalah bagian dari sebuah ritual pesugihan, di mana dia diyakini sebagai utusan dari penguasa alam gaib untuk menjemput para pelaku pesugihan yang sudah meninggal. Karena itulah, umumnya harimau-harimau itu kerap dipergoki warga tengah berkeliaran di sekitar komplek makam desa. Saya pernah 2 kali memergoki harimau itu, pertama di dekat makam dan yang kedua di jalan dekat rumah saya. Perasaan saya waktu itu sudah tidak karu-karuan, karena saya pikir itu adalah harimau sungguhan. Tapi setelah saya tanyakan pada orang tua saya, katanya itu adalah harimau siluman. Dan saya diminta untuk tidak perlu takut, jelas Suwarto, salah seorang warga Girimulyo Jatipurno yang tinggal di pinggiran hutan. Suwarto sendiri mengakui bahwa mitos tentang pelaku pesugihan yang dijemput harimau memang ada, sebab mitos tersebut sudah ada sejak zaman dulu, yang mana harimau ini konon adalah utusan dari Ratu Kidul. Menurutnya, para pelaku pesugihan itu dalam transaksi yang dilakukannya dengan sang ratu, menyetujui kalau dirinya kelak akan jadi budak sang penguasa gaib setelah meninggal. Karena itulah begitu meninggal, maka sang ratu akan mengirim utusan berupa seekor harimau untuk menjemput si pelaku pesugihan. Ada cerita unik terkait prosesi penjemputan ini. Menurut Suwarto, meskipun makam pelaku pesugihan itu dijaga, namun hal itu tidak menyulitkan bagi harimau ini untuk mengambil jasadnya. Sebab dengan kekuatan yang dimilikinya, dia mampu membuat para penjaga itu tidak menyadari kedatangannya. Dulu di sini katanya pernah ada orang yang diduga memiliki pesugihan. Sebelum meninggal dia sempat berpesan agar makamnya dijaga selama 7 hari 7 malam, karena dia tidak mau memenuhi janji jadi budak Ratu Kidul. Namun anehnya, meski dijaga banyak orang, ternyata jasad orang itu akhirnya hilang juga, kenang Suwarto. Dalam kondisi antara sadar dan tidak karena ngantuk berat itu, ada salah satu penjaga yang sempat menyaksikan ada seekor harimau besar berjalan mengelilingi makam 3 kali. Usai mengelilingi makam, tiba-tiba saja makam terbongkar dengan sendirinya, dan dia langsung membawa jasad di makam itu pergi. Sementara makamnya sendiri tetap utuh dan hanya menyisakan sebuah lubang kecil di tengahnya. Selain dijadikan budak Ratu Kidul, jasad tersebut konon menjadi santapan sang harimau. Hal ini mengacu pada temuan sebuah gua di tengah hutan di wilayah Kismantoro yang diyakini sebagai sarang harimau, yang mana di dalamnya kabarnya ditemukan beberapa tulang manusia, termasuk bekas kain kafan yang berserakan. Namun di mana tepatnya lokasi gua itu, Suwarto tidak tahu dengan pasti. Dia hanya sebatas mendengar kabar dari mulut ke mulut. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.